Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesri Erlianti, calon guru penggerak Angkatan 9, asal sekolah SMK Terpadu Gema Nusantara Bukit Tinggi, lebih dikenal SMK Genus Bukit Tinggi. Kali ini akan memaparkan tugas sebagai calon guru penggerak 1.1 A8 koneksi antar materi, modul kesimpulan dan refleksi 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebagai pertanyaan pemantik, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya memberikan materi pembelajaran. Yang kedua, saya sebagai teacher center difokuskan pada saya seorang guru, di mana guru menerangkan pembelajaran, siswa menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Juga saya telah merumuskan tujuan pembelajaran dan membuat soal untuk murid agar mereka mampu menjawabnya. Ketuntasan dan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Melihat nilai murid dan aspek kognitif saja saat tugas, ulangan harian, jika sudah mencapai kriteria ketuntasan minimum, dianggap pembelajaran sudah tuntas. Tidak memperhatikan apakah murid sudah benar-benar paham. Sebagai pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan penilaian secara menyeluruh, mulai dari kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Siswa sebagai subjek, bukanlah sebagai objek. Mereka harus diberikan bebas berkreasi, mengemukakan pendapat, berinovasi, dan kreasi. Pembelajaran harus menyenangkan. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar bisa menciptakan kondisi yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Harus memperhatikan, mempelajari karakteristik siswa. Berikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan yang lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya terapkan, yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Agar saya tahu apa yang ada dalam pemikiran siswa, keinginannya, kebutuhannya, dan dunianya agar saya bisa menetapkan model dan metode pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjadi guru penuntun agar dapat menjadi pamong, menjadi arahan atau tuntunan bagi siswa agar tidak kehilangan arah. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan cara berkolaborasi dengan teman sejawat dan siswa agar bisa memenuhi kebutuhan siswa serta menerapkan pembelajaran abad 21, menumbuhkan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif dengan konsep memerdekakan anak serta menggunakan teknologi. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya yang ada di tempat saya. Yang kelima, student center. Siswa menjadi pusat pembelajaran agar bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan siswa. Kesimpulannya,
Yang pertama, pendidikan harus mengutamakan kebutuhan siswa, berhamba pada siswa. Yang kedua, pendidikan harus menuntun, bukan menuntut. Yang ketiga, memperlakukan murid sesuai dengan karakteristiknya, kodrat alam, dan kodrat zat. Demikian hasil pemaparan saya. Selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.